Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada para pemegang saham, kuasa pemegang saham PT Prima Andalan Mandiri Tbk, Dewan Komisaris, jajaran direksi serta tamu undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan bagi kita semua untuk bisa hadir di sini pada hari ini, Selasa 26 April tahun 2022, pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Rapat ini akan diselenggarakan dengan tata tertib sebagaimana telah diunggah pada situs web Easy Kesei dan situs web Perseroan dengan pokok-pokok sebagai berikut ini. Sebelum kita memasuki acara pokok rapat, terlebih dahulu kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengalihkan nada dering telepon genggamnya ke nada getar selama rapat berlangsung. Perlu kami informasikan juga bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Semua undangan maupun tim yang bertugas di lokasi acara telah terlebih dahulu menjalani tes antigen dan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki lokasi acara. Serta tentunya diminta untuk selalu menggunakan masker selama acara berlangsung. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini terlebih dahulu perkenankan kami untuk memperkenalkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT Prima Andalan Mandiri Tbk yang telah hadir bersama-sama kita. Yang pertama, Bapak Edi Sugianto sebagai Komisaris Utama. Ibu Diah Asriningpuri Sugianto sebagai Komisaris. Bapak Sendang Pangganjar sebagai Komisaris Independen. Bapak Handi Glivirgo sebagai Direktur Utama. Ibu Erita Kasih Cia sebagai Direktur Keuangan. Bapak Pata Sofyan sebagai Direktur Teknik. Dan Bapak Liu Chenzi sebagai Direktur Marketing. Berikutnya kami perkenalkan lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang hadir pada kesempatan kali ini sebagai berikut. Kantor Notaris Jose Dima Satria SH.MKN, notaris di Jakarta untuk menyusun risalah rapat yang diwakili oleh Bapak Jose Dima Satria SH.MKN. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah PT Raya Saham Registra yang diwakili oleh Ibu Luciani Lugina. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan, yakni Purwantono, Sungkoro, dan Surya, yang diwakili oleh Bapak Chang Hartono. Selanjutnya, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 37 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan telah menunjuk Bapak Sendang Pangganjar selaku Komisaris Independen Perseroan untuk memimpin jalannya rapat berdasarkan keputusan Dewan Komisaris tertanggal 5 April tahun 2022.
Untuk itu, kepada Bapak Sendang kami persilahkan untuk membuka dan memimpin seluruh rangkaian jalannya rapat pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ibu Maya. Pak Handi, izinkan saya memulai dan memimpin rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, undangan dan para hadirin yang terhormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang karena restunya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, menghadiri rapat perseroan yang diadakan pada hari ini, Selasa 26 April 2022. Selanjutnya, sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara, rapat ini akan mengacu pada tata tertib rapat yang telah kami unggah pada situs web easy.kc dan situs web perseroan. Sesuai ketentuan pasal 52 POJK 15 serta anggaran dasar perseroan, untuk menyelenggarakan rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat beserta agenda rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut OJK, dengan surat nomor 014-PAM Korsek, _3 Romawi, _22 tanggal 11 Maret 2022. 2. Mengunggah pengumuman rapat ini pada situs web Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut sebagai BEI, situs web easy.kc dan situs web perseroan pada tanggal 18 Maret 2022. 3. Mengunggah pemanggilan rapat pada situs web BEI, situs web easy.kc dan situs web perseroan pada tanggal 4 April 2022. 4. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta para undangan yang kami hormati, kita akan segera memulai acara rapat. Dan sebelum memasuki mata acara rapat, terlebih dahulu saya akan memastikan apakah quorum rapat ini telah memenuhi syarat. Oleh karena itu, kami minta kesediaan Bapak Notaris untuk menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah yang hadir dalam rapat ini. Silakan Pak Jose. Ya, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat yang terhormat. Sesuai dengan daftar hadir para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah, yang hadir dalam rapat ini adalah sejumlah 3.355.603.200 saham atau mewakili 94,37% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan rapat ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, mata acara nomor 1 sampai dengan nomor 5 adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, quorum kehadiran untuk penyelenggara rapat ini telah terpenuhi. Demikian laporan kami, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Jose. Mengingat semua persyaratan dalam anggaran dasar perseroan baik mengenai pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan maupun quorum rapat telah dipenuhi. Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan rapat pada pukul 9.12 waktu Indonesia bagian Barat secara resmi dibuka. Bapak dan Ibu para pemegang saham, kuasa pemegang saham, serta para hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat 3 POJK 15, pimpinan rapat akan memberikan penjelasan sebagai berikut. Kondisi umum perseroan. Mandiri Coal sudah berdiri sejak tahun 1989 dan merupakan pemegang konsesi batubara melalui Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara atau PKP 2B sejak tahun 1994 dan selalu mendedikasikan diri dalam sumber daya energi pasar internasional. Integritas, keunggulan, serta tanggung jawab menjadi pondasi perusahaan yang dijunjung tinggi hingga saat ini. Berawal dari ambisi untuk menyediakan sumber energi pada kehidupan, Mandiri Coal berdiri dan mampu memenuhi permintaan batubara melalui pengelolaan tambang dari hulu ke hilir secara efisien. Konsesi lahan pertambangan Mandiri Coal sendiri terletak di Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.
Dengan mengoptimalkan layanan penambangan batu bara yang terintegrasi, Mandiri Coal mampu menghasilkan produk dengan reputasi yang diakui oleh pelanggan, baik domestik maupun internasional. Mandiri Kontraktor didirikan dengan tujuan untuk mendukung operasional dan perawatan tambang dengan staf operasional yang dibekali oleh alat berat serta infrastruktur yang memadai. Adanya Mandiri Kontraktor memungkinkan Mandiri Coal untuk melancarkan proses bisnis secara optimal dan juga memaksimalkan produk serta layanan yang diberikan. Upaya ini tentunya dilakukan agar Mandiri Coal selalu menjadi yang terdepan dalam memenuhi ekspektasi pelanggan. Semangat Mandiri Coal dalam mengubah tantangan menjadi peluang juga tampak nyata dalam terbentuknya Mandiri Transship yang mendukung proses alih muat dari mulut tambang ke laut terbuka selama lebih dari 12 tahun. Sejalan dengan kapabilitas dalam memberikan jasa pertambangan terintegrasi, layanan transportasi yang dihadirkan Mandiri Transship adalah bagian dari satu kesatuan yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Mata acara rapat. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, mata acara rapat pada hari ini telah diumumkan melalui pemanggilan rapat pada tanggal 4 April 2022, yaitu sebagai berikut. 1. Persetujuan laporan tahunan perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan berkelanjutan perseroan tahun buku 2021, serta pengesahan laporan keuangan konsolidasi perseroan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021 yang memuat A. Penggunaan laba bersih konsolidasi. B. Pembagian dividen dengan memperhitungkan dividen interim yang telah dibagikan dalam tahun buku berjalan 2021. C. Penyisihan sebagian dana cadangan sebesar 0,5%. 3. Penunjukan akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. Dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. 4. Penetapan remunerasi, gaji, honorarium, fasilitas, tunjangan, dan atau benefit lainnya, serta tantian bagi direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2022. 5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tahun 2021. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam anggaran dasar ditentukan lain dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada mengenai ketentuan quorum kehadiran dan quorum keputusan rapat. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan dengan cara pemungutan suara dilakukan melalui sistem e-proxy dan secara langsung pada rapat melalui platform easy.kc. Tata cara pemungutan suara dapat dilihat pada tata tertib rapat yang telah diunggah pada situs web easy.kc dan situs web perseroan. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat pada saat tanya jawab, para pemegang saham independen atau kuasa pemegang saham independen yang ingin menyampaikan pertanyaan dan atau pendapatnya melalui easy.kc sebagai berikut. Pertanyaan dan atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di easy.kc. Pertanyaan dan atau pendapat dapat disampaikan selama kolom General Meeting Flow Text berstatus discussion started for agenda item terkait.
Dalam risalah rapat, jumlah penanya untuk setiap mata acara rapat akan dicatat dan dilaporkan kepada OJK. Bapak, Ibu, para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, sebagai informasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata acara rapat ini. Oleh karenanya, mata acara yang pimpinan rapat sampaikan sebelumnya dapat diterima oleh para pemegang saham dan kami nyatakan sah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita memasuki mata acara rapat pertama, yaitu persetujuan laporan tahunan perseroan termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keberlanjutan perseroan tahun buku 2021, serta pengesahan laporan keuangan konsolidasi perseroan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta undangan yang kami hormati, sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selanjutnya disebut sebagai UU PT, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada rapat umum pemegang saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan tahunan antara lain terdiri dari laporan kegiatan dan laporan keuangan perseroan. Selanjutnya, saya minta kesediaan Bapak Handi Glifirgo selaku Direktur Utama untuk menyampaikan materi pembahasan mata acara rapat pertama ini. Kepada Bapak Handi, kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Laporan tahunan untuk tahun buku 2021 telah disediakan melalui situs resmi perseroan sejak tanggal pemanggilan rapat. Untuk itu, perkenankanlah dalam kesempatan ini kami menyampaikan laporan mengenai kegiatan perseroan selama tahun buku 2021 dan laporan keuangan perseroan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Secara keseluruhan, kinerja perusahaan sangat baik pada periode tahun 2021. PT Prima Andalan Mandiri Tbk yang disebut Mandiri Coal telah memproduksi 7,5 juta ton batu bara, meningkat 25% dari jumlah produksi pada periode tahun 2020 sebesar 6 juta ton. Peningkatan ini merupakan komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan produksi setiap tahunnya. Berdasarkan laporan keuangan periode tahun 2021, perseroan membukukan pendapatan lebih dari 693 juta US dollar, naik 132% dari pencapaian tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun 2021, perseroan juga mencatat keuntungan bersih lebih dari 274 juta US dollar, naik 545% dari periode sebelumnya. Lebih lanjut, aset perseroan mengalami kenaikan 82% dan menjadi lebih dari 576 juta US dollar. Di mana pada tahun sebelumnya, perseroan memiliki total aset lebih daripada 317 juta US dollar. Kenaikan total aset perusahaan pada tahun 2021 tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan signifikan dari aset kas dan setara kas serta aset tetap, dan adanya kenaikan atas harga jual batu bara selama tahun 2021 yang berkontribusi pada kenaikan pendapatan perseroan. Melihat kinerja perseroan dengan hasil yang sangat baik dan meningkat signifikan di tahun 2021, maka perseroan sangat optimis dan yakin di tahun 2022 ini
akan semakin baik dan menuai hasil yang positif. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Andi Dwi Virgo atas pemaparannya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, laporan direksi dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2021 telah kami sampaikan untuk disetujui dan disahkan oleh rapat. Selanjutnya, izinkan saya untuk mewakili Dewan Komisaris dalam menyampaikan laporan kegiatan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Perseroan telah berhasil melakukan penawaran umum perdana (IPO) pada tahun 2021, sehingga dapat memperkuat struktur permodalan yang berdampak terhadap kinerja keuangan perseroan pada masa yang akan datang, karena akan memiliki pola pembiayaan yang lebih efisien. Kami menilai strategi yang ditetapkan direksi sangat baik. Di tahun 2021, perseroan telah mencatatkan kenaikan pendapatan dan laba yang cukup signifikan. Kenaikan ini terjadi di dalam kondisi ekonomi yang menurun karena COVID-19, namun diimbangi dengan meningkatnya permintaan dan kenaikan harga. Peningkatan produksi yang diimbangi dengan strategi efisiensi telah berhasil dengan baik diterapkan di tahun 2021. Kami senantiasa menjaga komunikasi yang lancar dengan direksi melalui rapat-rapat yang dijadwalkan secara berkala maupun rapat-rapat impromptu untuk memastikan bahwa kami segera mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan yang terjadi di perusahaan. Hal ini merupakan upaya kami untuk memastikan bahwa manajemen mengeksekusi rencana dan strategi bisnis dengan kepatuhan sepenuhnya terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris Perseroan berkomitmen untuk selalu menjunjung prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam cara kami menjalankan bisnis untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip ini harus terkandung dalam strategi, filosofi, maksud, dan nilai perseroan untuk mempertahankan bisnis yang benar dan seimbang. Kami memiliki kode etik untuk memandu perilaku di tempat kerja dan mekanisme penilaian sendiri serta program orientasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Prosedur operasi standar perseroan terus dikembangkan sejalan dengan praktik terbaik tata kelola perusahaan yang baik. Dan kami secara berkala melaksanakan kajian dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan. Pada akhir kata, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang sangat baik atas kinerja yang telah dicapai oleh manajemen perseroan untuk tahun 2021. Selain telah sukses dalam melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia, namun juga telah dapat membukukan kenaikan kinerja yang luar biasa, baik penjualan maupun laba bersih. Demikian laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris kami sampaikan untuk dapat disetujui oleh rapat. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan dengan mata acara pertama. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di easy.kc selama kolom general meeting flow text berstatus discussion started for agenda item nomor 1. Persilakan bila ada pertanyaan. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk 1. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan tahun 2021, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro dan Surya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified) sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor 000-32-02-02-02-02-1522-1-3 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada laporan keuangan perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, saya persilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform ec.kese. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem ec.kese telah diterima dan dicatat. Dan bagi pemegang saham yang menghadiri rapat melalui ec.kese namun belum memberikan pilihan suara, maka dipersilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform ec.kese. Kepada Bapak Notaris, kami mohon untuk membantu proses pemungutan suara. Ya, terima kasih Bapak. Dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. Terdapat suara abstain sebanyak 20.000 saham. Suara setuju sebanyak 3.355.583.200 saham atau mewakili 99,99%. Sesuai dengan POJK 15, pemegang saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada mata acara pertama disetujui dengan suara terbanyak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara rapat pertama yang telah saya sebutkan tadi. Mata acara rapat berikutnya adalah penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021. Untuk penjelasan mata acara rapat kedua, kami mempersilahkan kepada Ibu Erita Kasicia, selaku Direktur Keuangan. Kepada Ibu Erita, saya persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Kami mengusulkan bahwa rapat dapat menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2021 sebesar $271.354.692 adalah sebagai berikut. A. Sebesar $818.952 dibagikan sebagai dividen tunai. Termasuk di dalamnya dividen interim sebesar $52.647.239 yang telah dibayarkan pada tanggal 16 Desember 2021. Sehingga sisanya sebesar $113.171.713 akan dibagikan kepada pemegang saham perseroan sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing. Berdasarkan kurs tengah BI hari ini yaitu $14.452 per $1, maka dividen tunai yang akan dibagikan sebesar $460 per lembar saham. B. Sebesar 0,5% yaitu $1.356.773 disisihkan sebagai dana cadangan. C. Sisanya sebesar $104.178.967 dibukukan sebagai saldo laba ditahan.
Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk 1. Menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pemotongan pajak dividen sesuai peraturan pajak yang berlaku. 3. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengulangi ketentuan yang berlaku. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Ibu Erita Kasihcia atas pemaparannya. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan dengan mata acara rapat kedua. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di easy.kesey selama kolom General Meeting Flow Text berstatus Discussion Started for Agenda Item nomor 2. Dipersilakan bila ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan, Pak. Tidak ada pertanyaan. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021 sebagaimana sebelumnya telah disampaikan oleh Ibu Erita Kasihcia selaku Direktur Keuangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, saya persilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kesey. Selanjutnya, bagi para pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem easy.kesey telah diterima dan dicatat. Dan bagi pemegang saham yang menghadiri rapat melalui easy.kesey, namun belum memberikan pilihan suara, maka dipersilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kesey. Kepada Bapak Notaris, kami mohon membantu proses pemungutan suaranya. Ya, Pak Pimpinan Rapat, dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. Terdapat suara abstain sebanyak 578.646 saham. Suara setuju sebanyak 3.355.024.554 saham. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat menyetujui untuk mata acara kedua dengan suara terbanyak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jose. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara rapat kedua yang telah saya sebutkan tadi. Mata acara berikutnya adalah penunjukan akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. Dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. Atas nama manajemen perseroan, kami sampaikan terima kasih kepada kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya atas pelaksanaan tugas yang baik dalam mengaudit pembukuan perseroan untuk tahun buku 2021. Selanjutnya, untuk tahun buku 2022, perseroan berencana untuk melakukan seleksi terhadap akuntan publik dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. Adapun pemilihan akuntan publik perseroan akan didasarkan pada kriteria antara lain sebagai berikut. 1. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang jasa pemberian audit. 2. Memiliki reputasi baik dan merupakan partner pada kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan accounting firm di luar negeri. 3. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 4. Independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan dari segala aspek. Dan serta 5. Sesuai dengan termin dan kondisi yang dapat diterima. Maka dengan ini saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan.
Dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Dan menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lainnya, serta untuk menunjuk akuntan publik pengganti apabila akuntan publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan dengan mata acara rapat ketiga. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di easy.kc selama kolom General Meeting Flow Text berstatus discussion started for agenda item nomor 3. Dipersilakan bila ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan, Pak. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan rapat untuk menyetujui usulan yang telah saya informasikan sebelumnya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, saya persilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem easy.kc telah diterima dan dicatat. Dan bagi pemegang saham yang menghadiri rapat melalui easy.kc, namun belum memberikan pilihan suara, maka dipersilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Kepada Bapak Notaris, kami mohon bantuannya untuk proses pemungutan suara. Bapak pimpinan rapat, dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 346.100 saham, suara abstain sebanyak 20.800 saham, suara setuju sebanyak 3.355.236.300 saham. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat menyetujui usulan untuk mata acara ketiga dengan suara terbanyak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara rapat ketiga yang telah saya sebutkan tadi. Mata acara berikutnya adalah penetapan remunerasi, gaji, honorarium, fasilitas tunjangan dan atau benefit lainnya, serta tantian bagi direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan pasal 96 dan pasal 113 UU PT, gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditentukan oleh rapat. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya untuk anggota direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2022 dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan dengan mata acara keempat. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di easy.kc selama kolom General Meeting Flow Text berstatus discussion started for agenda item nomor 4. Dipersilakan bila ada pertanyaan. Tidak ada, Bapak. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah saya informasikan sebelumnya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, saya persilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem easy.kc telah diterima dan dicatat.
Dan bagi pemegang saham yang menghadiri rapat melalui easy.kc namun belum memberikan pilihan suara, maka dipersilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Kepada Bapak Notaris, kami mohon bantuannya untuk proses pemungutan suara. Ya, terima kasih pimpinan rapat. Dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut. Terdapat suara abstain sebanyak 125.600 saham, suara tidak setuju sebanyak 345.000 saham. Jumlah suara setuju adalah 3.355.132.600 saham atau mewakili 99,98%. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat menyetujui untuk agenda keempat ini dengan suara terbanyak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jose. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara keempat yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya kita akan memasuki mata acara rapat kelima, yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tahun 2021. Untuk penjelasan mata acara rapat ini akan disampaikan oleh Ibu Erita Kasihcia selaku Direktur Keuangan. Kepada Ibu Erita, saya persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 September 2021, perseroan telah menerima dana hasil penawaran umum, selanjutnya disebut dana IPO, sebesar Rp504.895.200.000 di luar biaya emisi. Dana IPO tersebut seluruhnya telah didistribusikan kepada entitas anak, yaitu PT Mandala Karya Prima yang disebut Mandiri Kontraktor melalui peningkatan modal. Dengan demikian, pemilikan saham perseroan pada Mandiri Kontraktor saat ini adalah sebanyak 5.2.499 saham atau 99,99%. Mandiri Kontraktor telah menggunakan dana IPO tersebut seluruhnya untuk pembelian alat penunjang produksi dan modal kerja sesuai dengan rencana semula. Demikian pemaparan yang kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu Erita Kasihcia atas pemaparannya. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan dengan mata acara rapat kelima. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di easy.kc selama kolom General Meeting Flow Text berstatus Discussion Started for Agenda Item nomor 5. Dipersilakan bila mana ada pertanyaan. Tidak ada Bapak. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, dikarenakan mata acara rapat kelima ini hanya bersifat pelaporan, maka tidak diambil keputusan dalam mata acara rapat ini. Terima kasih para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. Seluruh mata acara rapat telah selesai dibicarakan. Maka dengan ini, izinkanlah kami menutup rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada pukul 9.47 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu, saya atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak yang telah memungkinkan rapat dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Bapak dan Ibu sekalian, dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan, selesai sudah acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Prima Andalan Mandiri Tbk. Atas nama Dewan Komisaris dan Direksi, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan para pemegang saham, sehingga rapat pada kesempatan kali ini dapat berlangsung dengan lancar dan tertib. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, dengan ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya PT Prima Andalan Mandiri Tbk dapat lebih sukses dan berjaya
di masa yang akan datang. Sebelum menutup acara, kami informasikan bahwa setelah acara rapat umum pemegang saham tahunan ini selesai, akan diselenggarakan Public Expose Perseroan. Untuk itu, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengikuti acara Public Expose Perseroan yang akan dilaksanakan beberapa saat lagi. Baiklah, demikian pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Prima Andalan Mandiri Tbk. Selamat siang dan terima kasih. Satu langkah menggapai cita bersama Mandiriku. Satu langkah menggapai cita bersama